Meliputi salah satu wilayah terbesar di dunia dengan total 50 negara, tidak dapat disangkal bahwa Eropa memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada ratusan juta wisatawan yang berkunjung setiap tahun. Setiap negara memiliki keunikan dalam budaya, arsitektur, dan adat istiadat. Arsitektur yang terpelihara dengan baik dan warisan budaya di seluruh Eropa adalah apa yang membuatnya menjadi pusat pariwisata seperti sekarang ini. Eropa adalah taman bermain bagi penggemar arsitektur, dari biara-biara abad pertengahan dan kastil-kastil Renaissance hingga desain modern yang mutakhir. Arsitektur Eropa adalah yang paling beragam dan unik di dunia, dan semuanya masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Berikut ini, admin akan mengajak sobat sekalian untuk melihat 10 bangunan bersejarah di Eropa dengan arsitektur yang luar biasa. Arc de Triomphe Prancis. Semua orang tahu bahwa Menara Eiffel adalah landmark terkenal di Paris, bahkan bisa dibilang paling terkenal seantero Prancis dan dunia. Namun, tahukah sobat, sebelum menara ini, monumen Arc de Triomphe sudah lebih dahulu dikenal. Terletak di tengah bundaran Place Charles de Gaulle, di ujung barat Jalan Champs-Élysées, Paris, Prancis, Arc de Triomphe merupakan salah satu monumen terpopuler di Paris dan merupakan salah satu gapura terbesar dalam sejarah. Gapura ini dibangun untuk memperingati kemenangan Napoleon Bonaparte pada masa kejayaannya pada tahun 1806, setelah ia menang melawan Austria dalam Perang Austerlitz. Arc de Triomphe bukan sekedar bangunan sejarah bernilai artistik. Bangunan itu memiliki banyak patung yang menggambarkan peristiwa revolusi serta masa kekaisaran. Ada juga api abadi dan museum yang menyimpan berbagai hal terkait sejarah bangunan. Bagian atas bangunan menawarkan pemandangan Paris yang mengagumkan. Selain itu, pengunjung juga dapat mengamati simbol patriotik untuk prajurit yang tidak dikenal yang gugur pada Perang Dunia Pertama. Sagrada Familia. Siapa yang tidak akan terkagum-kagum melihat bangunan katedral ini? Selain bentuk dan arsitekturnya yang indah, katedral ini juga banyak mengandung cerita dan sejarah yang unik di dalamnya. Di antaranya, pembangunannya yang hampir memakan waktu 150 tahun. Terletak di tengah kota Barcelona dan dikunjungi jutaan orang setiap tahun, Sagrada Familia adalah sebuah masterpiece dari ide cemerlang seorang Antoni Gaudi. Ini adalah katedral Katolik Roma yang kaya akan sejarah lebih dari 100 tahun. Pembangunan Sagrada Familia dimulai pada tahun 1882 dan diharapkan selesai pada 2026. Itu artinya katedral ini akan menghabiskan waktu 5 kali lebih lama dibandingkan pembangunan Piramida Mesir atau Taj Mahal India. Sebagai perbandingan, Piramida Mesir dibangun dalam kurun waktu 20 tahun. Katedral ini seluruhnya dibangun murni atas sumbangan. Hal itu yang menjadi alasan Gaudi ingin membangunnya sedikit demi sedikit, sehingga orang-orang yang datang melihat bentuknya terinspirasi untuk menyumbang. Ada banyak simbol alam dalam Sagrada Familia. Struktur interiornya ditopang oleh pilar besar yang terlihat seperti pohon. Setiap pilar dapat ditemui patung kura-kura di dasarnya. Itu untuk menunjukkan bentuk keseimbangan antara daratan dan lautan. Air mancur Trevi. Air mancur Trevi, atau dalam bahasa Italia Fontana di Trevi, adalah kolam air mancur yang berada di Trevi, Roma, Italia. Dari sekian banyak air mancur di Italia, air mancur Trevi merupakan air mancur bergaya borok terbesar di Roma dan merupakan salah satu air mancur paling terkenal di dunia. Air mancur indah ini menjadi salah satu wisata populer dan wajib di Italia dan sering menjadi lokasi syuting film. Salah satu kegiatan favorit turis yang datang ke air mancur Trevi adalah melempar koin yang terkait cerita mitos yang berkembang di kolam air mancur tersebut. Air mancur Trevi dibangun pada tahun 1732 berdasarkan perintah dari Paus Clement XII dan dirancang oleh Nicola Salvi. Air mancur ini baru selesai dibangun pada tahun 1762. Tempat air mancur Trevi merupakan ujung Aqua Virgo, sebuah saluran air kuno yang telah dialokasikan ke kota Roma selama lebih dari 400 tahun. Saluran air ini dibangun pada tahun 19 sebelum Masehi, setelah seorang teknisi Romawi menemukan mata air Salane, sumber mata air murni yang berjarak 13 km dari kota Roma.
Air mancur Trevi adalah kolam air mancur dengan tinggi 26,3 meter dan lebar 49,5 meter. Patung-patung di air mancur Trevi menggambarkan cerita kiasan bertema menjinakkan air atau menjinakkan udara. Di bagian tengah air mancur menggambarkan Neptunus atau Poseidon dewa laut sedang menaiki kereta tempur yang terbentuk kerang. Kereta tersebut ditarik oleh 2 ekor monster laut yang disusun masing-masing dikemudikan oleh Iriton, dewa laut yang berekor lumba-lumba. Katedral Milan, Italia. Duomo atau Katedral Milan adalah salah satu katedral gotik paling spektakuler di Eropa dan merupakan salah satu harta nasional Italia. Dengan menara utamanya menjulang 109 meter di atas alun-alun pusat kota Milan, katedral ini adalah mahakarya arsitektur gotik. Atap katedral yang dapat diakses dengan lift atau dengan menaiki tangga, menampilkan hutan menara yang dipenuhi patung, dan memberikan pengunjung pemandangan kota sekitarnya yang indah. Interiornya dihiasi dengan karya seni termasuk lukisan dan patung, seperti penggambaran terkenal Marco de Agrate tentang Saint Bartholomew Flight tahun 1562 serta 3 altar hias. Apse katedral ini menampilkan jendela-jendela kaca patri yang dibuat pada abad ke-15. Ruang bawah tanah dan perbendaharaan katedral memamerkan karya seni yang lebih menawan. Perbendaharaannya berisi diantaranya peninggalan lain abad ke-15 Madonna of the Ide. Di bawah katedral, pengunjung dapat menemukan Battistero Paleocristiano, sebuah taman baptis tua yang berasal dari tahun 335. Katedral Cologne, Jerman. Katedral Cologne adalah gereja katedral Katolik Roma, terletak di kota Cologne, Jerman. Ini adalah gereja gotik terbesar di Eropa Utara dan memiliki menara kembar besar yang tingginya 515 kaki atau 157 meter. Katedral ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1996. Ia mulai dibangun pada tahun 1248. Pembangunan karya gotik ini berlangsung dalam beberapa tahap dan tidak selesai sampai tahun 1880. Selama 7 abad, pembangunan berturut-turut diilhami oleh iman yang sama dan semangat kesetiaan mutlak terhadap rencana asli. Terlepas dari nilai intrinsiknya yang luar biasa dan karya artistik yang dikandungnya, Katedral Cologne memberikan kesaksian tentang kekuatan kekristenan Eropa yang abadi. Itu dapat dilihat dari hampir setiap titik di pusat kota dan dari banyak tempat lain. Katedral Cologne yang megah berdiri di atas atap dan cerobong asap kota. Ini tidak hanya digunakan sebagai titik orientasi, tetapi merupakan kebanggaan orang-orang di Cologne. Panorama kota telah didominasi oleh sepasang menara raksasa katedral 157 meter. Gerbang Brandenburg, Berlin. Gerbang Brandenburg adalah bangunan bersejarah di Berlin, Jerman yang paling terkenal. Wajar saja kalau wisatawan dari berbagai belahan dunia, termasuk wisatawan Jerman sendiri, kerap meluangkan waktu datang dan berfoto di tempat ini. Menurut catatan sejarah, pada abad ke-19 ada 18 gerbang untuk memasuki kota Berlin. Gerbang Brandenburg adalah satu-satunya yang tersisa. Gerbang ini sekarang menjadi landmark sekaligus petunjuk arah bagi warga Berlin dan wajib dikunjungi wisatawan. Gerbang Brandenburg dibangun tahun 1764 atas perintah Kaisar Friedrich Wilhelm II dan diresmikan pada 6 Agustus 1791. Arsitek yang merancang gerbang Brandenburg terinspirasi oleh pintu gerbang Akropolis di Athena, Yunani. Yang unik dan jadi penanda untuk mengenal gerbang Brandenburg adalah keberadaan patung Quadriga yang dibuat pematung Johann Gottfried Schadow tahun 1793. Patung ini menggambarkan kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda yang dikemudikan oleh Irene, Dewi Perdamaian Yunani. Katedral Berlin, Jerman. Berkat bentuknya yang khas, Katedral Berlin adalah magnet kerumunan bagi banyak orang di ibu kota negara. Bagian depan utama 2 lantai yang monumental
yang terletak menuju Taman Lustgarten, didahului oleh aula berpilar dengan tangga granit. Monumen yang mengesankan ini terletak di Pulau Museum di distrik Mitte, pusat Berlin. Ia tetap katedral aktif dan operasional, dan pengunjung dapat duduk di bangku sementara layanan berlangsung. Lihatlah detailnya seperti mimbar yang diukir dengan ukiran yang indah, kapel pembaptisan dan matrimonial, tangga kekaisaran, altar emas, dan organ dengan lebih dari 7.000 pipa. Ruang bawah tanah Hohenzollern yang berasal dari awal tahun 1600-an. Di bawah katedral berisi hampir 100 peti mati yang berasal dari awal tahun 1600-an. Ini mewujudkan kekuatan agama dan spiritualitas. Katedral Berlin di Pulau Museum di jantung ibu kota bersejarah ini sangatlah memukau pengunjung dengan lebih dari sekadar penampilannya yang mulia. Gereja terbesar di Berlin ini mewakili 500 tahun sejarah di Brandenburg dan Prusia, dan terkenal sebagai salah satu situs pemakaman dinasti paling penting di Jerman. Notre Dame, Prancis. Pada pertengahan April 2019 lalu, kebakaran menimpa salah satu bangunan historis terpenting di Eropa, Notre Dame de Paris, membuat masyarakat Prancis dan warga dunia berduka. Katedral yang sangat syarat akan sejarah ini memang sudah dari dulu termasyhur dan dianggap begitu penting bagi masyarakat Paris. Para milioner Prancis bahkan segera saja mendonasikan uangnya untuk membangun ulang. Dan para arsitek mulai mengusulkan beberapa desain baru untuk Notre Dame di Paris ini. Konon Notre Dame de Paris merupakan salah satu contoh arsitektur gotik terbaik yang pernah dibangun. Dilansir dari New York Times, katedral yang mulai dibangun pada abad ke-11 ini dianggap sebagai permata arsitektur gotik abad pertengahan. Karakteristik gotik begitu kental terlihat pada elemen-elemen arsitektural katedral ini. Pada masa abad pertengahan, aspek spiritual dan religius memegang pengaruh besar bagi karya-karya arsitektur, terutama pada arsitektur gereja dan katedral. Proporsi yang tinggi dan ramping ini memberikan kesan megah, juga membantu memberikan efek intimidasi pada para jemaat akan besarnya kekuatan Tuhan. Sementara itu, ujung lancip katedral memiliki arti harapan untuk mencapai surga. Istana Papel Avignon, Prancis. Terdaftar sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, Istana Paus adalah salah satu dari 10 monumen yang paling banyak dikunjungi di Prancis dengan 600.000 pengunjung setiap tahun. Ini adalah simbol sejati pengaruh kekristenan barat pada abad ke-14. Karya besar monumen seluas 15.000 meter persegi ini adalah benteng abad pertengahan terbesar dan istana gotik terbesar di Eropa. Menghadap jembatan ikonik di Sungai Rhone, istana telah melihat banyak sejarah sejak pembangunannya dimulai, dan memberikan warisan arsitektur menakjubkan yang telah mendominasi kota sejak saat itu. Menawarkan kekayaan yang tak terhitung dan tak tertandingi. Arsitektur seperti Victorial, istana menjerumuskan pengunjung ke jantung kemegahan istana kepausan. Diperlukan waktu yang baik untuk menemukan lebih dari 25 kamar yang terbuka untuk umum. Aula upacara, ruang sidang, konsistori, kapel dengan lukisan dinding megah dan apartemen pribadi para paus dilukis oleh pelukis terkenal Matteo Giovannetti. Masjid Biru Turki. Sempat menjadi tempat berdirinya kerajaan Islam besar, negara Turki memiliki situs-situs bersejarah peninggalan masa kejayaannya dulu. Salah satunya adalah Masjid Sultan Ahmet atau Sultan Ahmet Camii di Istanbul. Selain merupakan bangunan bersejarah, masjid yang nama lainnya adalah Masjid Biru ini juga masih berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam. Masjid ini bisa dibilang bangunan yang paling ikonis di Istanbul dan tak pernah luput dari jebretan lensa pengunjung yang datang ke kota ini. Lokasinya yang juga tidak jauh dari Laut Marmara yang membentang luas di sebelah selatan Turki. Awal pendirian masjid ini dimulai dari perjanjian damai Zivatorok yang mengakhiri perang 15 tahun antara Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Habsburg. Setelah perjanjian itu, Kekaisaran Ottoman mengalami kekalahan saat berperang dengan Persia tahun 1603 sampai 1618. Guna mengangkat kembali moral Kekaisaran Ottoman, Sultan Ahmed I membangun Masjid Sultan Ahmed.
Pembangunan masjid pertama Kekaisaran Ottoman ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali kekuasaannya. Arsitektur masjid ini dibangun begitu megah. Terdapat 5 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Arsitek Masjid Biru menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dan Kristen Bizantium untuk mewujudkan bangunan masjid yang begitu megah ini. Disebut Masjid Biru karena interiornya dilapisi oleh lebih dari 20.000 ubin isnik buatan tangan yang mempesona. Ubin itu terbuat dari keramik yang berwarna biru dengan desain tulip merah. Selain itu, lantai 2 masjid juga dicat biru, dengan cahaya matahari yang masuk melalui lebih dari 200 jendela kaca patri.